Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di masjid ini, terutama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib. Kemudian juga kita dapat hadir di majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kita berazam dengan sekuat hati kita agar kita terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kitabus Siyam, yang paling bawah. Kitabus Siyam, kitab tentang puasa, halaman 125. Dia bolak-balik kopinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syara'itu wujubis shaumi thalathatu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa ada 3. Al-islamu wal bulughu wal aqlu. Islam, baligh dan berakal. As-saumu fil lughati al-imsaku anis syai'i. Puasa itu menurut bahasa artinya adalah menahan dari sesuatu. Qala Allah Ta'ala inni nazartu lirrahmani sauma ay imsaka. Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sauma, aku nazar untuk ar-Rahman sauma ay imsaka, yakni menahan, ya, puasa. Wa huwa fi syar'i imsakun makhsusun. Sedangkan menurut istilah, ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Menurut istilah adalah menahan yang tertentu. Min syakhsin makhsusin, dari orang yang tertentu pula. Tidak semua orang, ya. Tidak semua orang yang diwajibkan. Fi waktin makhsusin, pada waktu tertentu. Bi syara'ita, dengan syarat-syarat tertentu pula. Nah, itu puasa, ya. Thumma wujubus shaumi thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati. Kemudian kewajiban puasa itu ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan juga hadis sunnah dan juga ijma', sepakat semuanya. Qala Allah Ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah berfirman, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Ini ulama mengatakan menyaksikan ini artinya mengetahui, ya, bukan melihat. Nah, artinya kita ini tidak wajib melihat, ya, kalau puasa itu. Kalau diwajibkan melihat berarti masing-masing kita harus melihat baru puasa, ya. Nah, maka syahidah di sini artinya alimah, yang penting tahu saja sudah masuk bulan Ramadan, berarti sudah wajib puasa. Taunya itu bisa dengan melihat atau bisa dengan mendapatkan berita atau informasi dari orang lain, ya. Dalam hal ini kalau kita ikut saja pengumuman dari Kementerian Agama, dari pemerintah, selesai, ya. Wa fil haditsis sahihi bunyal islamu ala khamsin wa dzakara shauma ramadan. Kemudian dalam hadis yang sahih, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Nabi menyebut salah satunya adalah puasa bulan Ramadan. Wan aqadal ijma'u ala wujubihi. Dan ijma' atau ulama sepakat, ya, telah terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya puasa itu wajib, sama seperti solat.
Summa wujubuhu yata'allaqu bil muslimil balighil aqilil qadiri. Kemudian kewajiban berpuasa itu berhubungan dengan orang Islam yang sudah baligh, yang berakal dan yang mampu. Yang tidak Islam tak wajib, tidak baligh, tidak wajib, tidak berakal, tidak wajib, tidak mampu, tidak wajib. Nanti ada penjelasannya. Fala yajibu 'alal kafiril asli. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir yang asli. Ya. Orang kafir yang asli, ya. Bukan orang murtad. Kalau murtad itu tidak asli karena asalnya dia Islam, kemudian dia kafir, kemudian dia Islam lagi, ya kan? Islam kemudian dia kafir, itu murtad. Itu wajib itu. Nanti ketika dia Islam nanti puasanya itu wajib diganti selama dia murtad itu, ya. Seperti salat kemarin. Li'annahu la yasihhu minhu id laisa huwa min ahlil ibadah. Karena sesungguhnya memang puasa tidak sah dilakukan oleh orang kafir karena mereka bukan ahli ibadah. Mereka bukan orang yang dituntut untuk beribadah, itu maksudnya. Wa kadza la yajibu 'ala as-sabiyyi wal majnuni liqauli alaihi salatu wassalam rufi'al qalamu an thalathatin minhumus sabiyyu wal majnunu wan naim. Demikian pula tidak wajib berpuasa bagi anak kecil yang belum baligh dan orang gila, karena ada hadis Nabi, pena itu diangkat dari salah satu dari 3 hal. Dari anak kecil yang belum baligh, orang gila dan orang yang tidur. Tapi orang tidur nanti wajib, ya, nanti ada hukumnya, ya, orang tidur. Orang tidur wajib puasa, ya. Walaupun tidur sepanjang hari, ya, wajib ganti puasanya nanti, ya. Orang tidur sepanjang hari itu tetap sah puasanya, ya. Wa amma man la yaqdiru 'ala shaumi aslan. Adapun orang yang tidak mampu puasa, asalnya memang aslinya memang tidak mampu, ya. Au law shoma la adarra bihi dararan ghayra muhtamilin. Atau seandainya dia puasa maka akan menyebabkan mudarat, bahaya. Likibarin au maradin la yurja baruhu. Sebab orang itu tua, ya, orang tua, atau sebab orang sakit, sebab dia sakit yang sakitnya tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Fala yajibu alaihi shaumu, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Orang yang tidak mampu puasa pada asalnya, memang asli tak mampu puasa, ya, baik karena dia tua atau karena dia sakitnya memang sakit yang sudah berat, ya, maka tidak wajib berpuasa, ya. Naam, ya, yalzamuhu an kulli yaumin muddun, ya, min tu'amin fil asahi. Tapi, ya, diwajibkan baginya membayar fidyah 1 mud dari makanan menurut pendapat yang paling sahih, in kana musiran, kalau seandainya orang itu mampu. Nah, ini masalah fidyah itu nanti pembahasannya di akhir-akhir ada, ya. Jadi kita belum bahas fidyah dulu, ya. Nanti kalau ada hal tentang fidyah nanti akan dibahas pada tempat dia, ya. Falau kana mu'siran hina idzin summa aisara fahal yalzamuhu. Kalau seandainya sekarang dia tidak mampu, kemudian nanti setelah itu dia mampu, apakah setelah mampu itu wajib bayar fidyah? Fihi qaulani, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Ka kafaratil jima'i, seperti kafarat jima', kafarat berhubungan suami istri di bulan puasa. Idza kana mu'siran summa aisarallah wallahu alam, yaitu ketika dia tidak mampu kemudian dia mampu, maka hukumnya sama seperti hukum kafarat jima'. Ada 2 pendapat, ya. Ada yang mewajibkan kalau sudah mampu, ada yang tidak mewajibkan kalau sudah mampu. Wa faraidus shaumi 5 asya'a.
Adapun rukun puasa itu ada 5. An-niyatu, niat, wal imsaku anil akli, menahan dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan jima', berhubungan suami istri. Nah, ini yang disebutkan di sini 4 ya. Nanti yang kelimanya nanti belakangan. La yasihhu shaumu illa bin niyati lil khabari. Tidak sah puasa kecuali kalau ada niatnya, karena khabar, karena hadis ya. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat adalah hati. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilaf, dan tidak disyaratkan mengucapkan atau melafadzkan niat dengan tanpa perbedaan pendapat para ulama. Semua ulama sepakat tidak wajib membaca nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, tidak wajib ya, tidak wajib ya, tapi boleh ya. Tidak wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau niat tidak dilafadzkan tetap sah ya, baik puasa, salat dan seterusnya. Wa tajibu an-niyatu li kulli lailatin li anna kulla yaumin ibadatul mustaqillatun. Dan wajib niat itu setiap malam. Wajib niat setiap malam. Karena sesungguhnya setiap hari itu ibadah yang tersendiri. Hari ini ibadah sendiri, besok ibadah sendiri ya. Ala tara annahu la yafsudu baqiyatul ayyam bi fasadi yaumin minhu. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya puasa yang rusak hari ini itu tidak menyebabkan besok juga rusak ya? Maka dia tersendiri. Kalau seandainya dia itu tidak tersendiri, berarti kalau puasa hari ini rusak, besok juga rusak. Kalau batal hari ini, besok batal. Sedangkan tidak ya, hari ini batal, besok tidak batal. Batalnya per hari, maka niatnya juga per hari. Falau nawa shauma syahri kullahu sahha lahu al-yaumul awal alal madhab. Kalau seandainya dia niat puasa 1 bulan seluruhnya, maka yang sah adalah pada hari yang pertama saja menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada yang mengatakan boleh niat 1 kali sekaligus untuk sebulan, itu berarti pendapat lain ya, pendapat mazhab lain ataupun pendapat yang kedua dari mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang difatwakan di mazhab ini adalah setiap malam 1 kali ini niat ya. 1 kali niat untuk satu hari. Cuman kalau untuk hati-hati boleh juga ya, ada yang bolehkan kalau hati-hati niat aja keseluruhan, mana tahu takut lupa niat. Tapi kalau kita ikut ini, kalau lupa niat berarti tidak sah puasanya, wajib diganti. Nah, ini kita ni kan baca kitab nih ya. Nah, kita baca kitab berarti kita tanggung jawabnya di sini aja, di pendapat ini aja ya. Enggak tanggung jawab di pendapat lain ya. Wa yajibu ta'yinun niyyati fi shaumil fardhi, dan wajib menentukan niat pada puasa yang wajib. Nah, terus disebutkan wajibnya itu ya, diniatkan bahwasanya itu puasa bulan Ramadan ya, puasa wajib ya. Sengaja aku puasa esok hari ya, an adai fardhi syahr Ramadan, untuk menunaikan fardu bulan Ramadan. Nah, ditakyin puasa Ramadannya itu ditentukan. Wa kadza yajibu ayyanwiya lailan, demikian pula wajib niat itu pada malam hari. Wala yadurrun naumu wala yadurru
an-naumu wal aklu wal jima'u ba'dan niyati. Dan tidak apa-apa tidur atau makan atau berhubungan suami istri setelah niat. Mulai niatnya kapan? Setelah terbenamnya matahari sudah boleh niat, ya. Sudah malam. Tidak harus setelah solat tarawih, ya. Yang penting setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, itu waktu niat. Jadi setelah niat itu tak apa-apa tidur, tidak apa-apa berhubungan suami istri, ya. Niat tapi belum puasa. Walau nawa ma'a tulu'il fajri la tasihhu lahu li'annahu lam yubayyit. Kalau seandainya dia niat bersamaan dengan terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya, ya, atau tidak sah niatnya, karena dia tidak membermalamkan niatnya, ya. Niatnya itu harus dimalamkan, ya. Wa akmalun niyati ayyanwiya shauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Paling sempurnanya niat adalah dengan meniatkan puasa esok menunaikan fardunya bulan Ramadan, ya, pada tahun ini karena Allah Ta'ala, seperti yang sudah sering kita niatkan itu. Wa'lam anna niyatal adai awil qada'i wa nahwi dzalika 'alal khilafil madhkur fi shalat wa qad marra. Ketahuilah sesungguhnya niat ada atau niat qada, ya, itu niat puasa ada, niat puasa niat puasa yang tunai atau niat puasa yang qada, ya. Itu perbedaan pendapat mengenai itu. Nanti puasa yang qada itu harus niat qada atau boleh niat ada, ya. Nah, itu perbedaan hal-hal seperti itu sama dengan perbedaan dalam hal niat solat. Nah, niat solat juga sama, ya. Kalau solatnya pada waktunya berarti ada. Kalau solat setelah waktunya berarti qada. Kalau ragu-ragu sudah habis atau belum waktunya, maka kalau kita niat ada sah juga, niat qada juga sah juga dalam solat seperti itu. Nah, jadi kalau kita niatnya tunai, ya tunai, ya. Anjurannya seperti itu. Kalau qada, ya niatnya qada. Wa yajibu an takuna an-niyatu jazimatan, dan niat itu wajib jazm, wajib tegas betul, ya. Betul-betul tegas, ya. Falau nawa al-khuruja minas saumi la yabtulu ala sahihi. Kalau seandainya orang itu niat keluar dari puasa, maka tidak batal puasanya menurut pendapat yang sahih. Siang ini, ya, siang-siang kita niat nak batal puasa, ya. Niat keluar dari puasa, niat tak puasa, itu puasanya tak batal, ya. Walaupun dia niat seperti itu. Puasanya batal kapan? Kalau sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Wa'lam annahu la budda lis-shaimi minal imsak 'anil muftirat wa huwa anwa'. Ketahuilah sesungguhnya mesti bagi orang yang berpuasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu ada beberapa macam. Minha al-aklu wasyurbu wa in qalla indal amdi. Di antara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, walaupun hanya sedikit dalam keadaan sengaja. Wa kadza ma fi ma'nal akli. Seperti itu juga sesuatu yang semakna dengan makan, ya. Sesuatu yang semakna dengan makan. Makan yang sama dengan makan dan minum. Merokok misalnya, merokok membatalkan, ya, walaupun dia tidak makan seperti ini. Waddabitu annahu yuftiru bi kulli ainin wasalat minaz zahiri ilal batin fi manfadin maftuhin an qasdin ma'a dzikris saumi. Nah, batasan yang membatalkan puasa itu adalah, ya, masuknya sesuatu dari luar ke dalam tubuh melewati jalan yang terbuka dengan sengaja
ya, dan ingat itu sedang puasa. Itu ada 7 lubang ya. Mulut, hidung, mana lagi? Telinga ada 2. Hidung ada 2 ya. Kemudian kemaluan bawah. Kalau mata enggak ya. Mata tidak. Nanti ada penjelasan ini dia. Dengan sengaja ya, dan ingat sedang dalam keadaan puasa. Wa syartul batin ay yakuna jaufan wa in kana la yuhilu. Syarat yang dimaksud batin yang bagian dalam itu rongga walaupun belum sampai ke lambung ya. Wa hadha huwa sahihu hatta law qattara fi udunihi syai'an au adkhala milan au kisyatan fiha aftara. Ini pendapat yang sahih. Sampai-sampai seandainya seseorang meneteskan sesuatu di telinganya, tetes air atau apa diteteskan, atau memasukkan jarum misalnya, atau lidi, maka itu dapat membatalkan puasa. Ini menurut sini ya, menurut pendapat ini. Maka hati-hati aja kalau hal-hal seperti ini ya. Ya. Gatal telinga itu disyaratkan maksimal pakai jari telunjuk aja. Ya, jari ini, jari kelingking. Jari kelingking maksimal paling ujung masuk nih ha. Hidung masih ini. Hidung tu tak boleh sampai di sini, di khaysum sini ya. Kalau di luar itu boleh, maksudnya belum sampai ke ini itu. Tapi masalah ini itu ada perbedaan pendapat ya. Kalau kita ikut yang ini hati-hati ya. Kalau pakai jari kelingking tidak batal ya. Yang membatalkan itu kalau melewati posisi yang di atas kelingking ini. Seberapa dalam ini kira-kira masuk ke telinga nih, kelingking nih. Nah, kalau lewat dari itu berarti membatalkan. Kira-kira seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan tidak batal ya. Kalau ini batal. Ini netes air itu batal, kecuali nanti ya kalau seandainya memang dalam keadaan kita ada penyakit ya, ada sakit. Nah, itu silakanlah ikut pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi biasanya rata-rata kalau seandainya memang itu darurat itu tidak membatalkan ya. Tapi kalau dalam keadaan kita seperti ini ya, netes air ya, sengaja ini itu dapat membatalkan. Au hasya fi dzakarihi kutnan aftara alal asah bi khilafil iktihal. Atau dia memasukkan ke dalam zakarnya kapas, ke dalam zakarnya alat kelaminnya masukkan kapas ke lubang itu batal ya. Menurut pendapat yang paling sahih, berarti ada perbedaan pendapat nih. Kecuali iktihal itu bercelak nih, bercelak masuk ke ini itu tidak batal. Wa in wujida ta'mul kuhli, walaupun ada terasa rasanya celak itu. Li'annal aina laysat bi jawfin wala man fadalaha ilal jawfi. Karena sesungguhnya mata bukan termasuk kategori jauf dan dia tidak ada saluran menuju ke jauf, menuju ke lambung. Wa kadza law gharaza sikinan fi lahmis saki la yuftiru li'annahu la yu'addu jaufan. Seperti itu juga kalau seandainya dia menikam pisau di betis ya, masuk ke dalam, itu tidak batal ya. Karena tidak ada rongga yang menuju ke dalam lambung. Bi khilafi ma law ta'ana fi batnihi fa innahu jawfun. Beda dengan kalau nusuk ni sampai ke dalam perut ni ya kan? Cuma disik kerja lah ya kan? Itu batal ya. Suntik di sini enggak ya. Suntik tidak ya.
Enggak batal ya. Enggak ada, enggak kemana-mana ya. Dia bukan di rongga yang terbuka. Kecuali suntiknya misalnya dari lubang dubur misalnya. Itu batalkan ya, masuk ke ini batalkan. Kalau di sini enggak ya. Impus itu lebih berat kepada membatalkan kalau impus ya. Walaupun ada juga yang mengatakan tak batal, tapi kalau saya lebih berat kepada ulama yang membatalkan kalau impus. Iya. Impus. Sama dengan ini kalau menerima donor itu lebih ringan dari impus. Menerima donor, kalau donor itu ini ya, kalau donor kan kita mengeluarkan ya, jarum masuk pun dia tidak masuk ke rongga terbuka tadi kan. Tapi kalau menerima donor ya, kan sesuatu masuk ke dalam ya, darah dari luar masuk ke dalam, tapi dia lebih ringan dari impus, karena impus ini kan mengganti makanan ya. Nyaman kalau boleh ya. Tapi mahal impus ya, kita tidak mampu enggak ya. Wa batila'ur riqi la yuftiru, menelan ludah tidak batal ya. Kalau batal memang teruk je ya. Falau ikhtalata bi ghairihi sawa'un kana tahiran kaman fattala khaitan masbughan au najisan kaman damiyat lathatuhu. Kalau seandainya air lidah, air liur itu bercampur dengan selainnya, baik itu suci, baik bercampur dengan yang suci, seperti orang benang itu, benang yang masbuk, benang yang dicelup dengan warna, kemudian digini. Nah, gini kan warnanya tertinggal, ya kan? Atau ya gusinya berdarah. Gusinya berdarah bercampur dengan air liur nih. Wa hiya lahmu asnanihi, lasah itu gusi ya. Wa taghayyara ar-riqu bid-dami fa innahu yuftiru bila khilaf. Kemudian darah bercampur dengan air liur kemudian ditelan, maka itu batal puasanya ya, tanpa ada perbedaan pada pendapat, baik darah maupun selain darah ya, baik suci maupun yang tidak suci. Kalau darah itu contoh yang najis ya. Kalau benang yang dicelup tadi itu contoh yang suci. Ya dibuang dulu ya, usah telan-telan ya. Dibuang dulu. Kan kita tahu itu bedanya mana air liur sama ini ya kan. Falau dhahaba ad-damu wa yadharriku fas-sahihu annahu yuftiru aidan. Nah, kalau seandainya tadi berdarah ya, berdarah, kemudian darah itu hilang dengan sendirinya. Air liur putih ya. Air liur sudah putih. Dalam keadaan seperti itu kalau kita telan pun masih batal ya, masih batal. Wa yanjusu famuhu, dan mulutnya masih najis. Wala yutahhiruhu illal ma, maka tidak dapat mensucikan darah itu kecuali air. Fayatamat madu, maka dia mesti berkumur. Kalau ada darah ya, jangan diludah saja sampai hilang darahnya kemudian ditelan, jangan ya. Diludah kemudian diambil air kumur-kumur, buang. Nah, setelah buang sudah habis kira-kira airnya, baru boleh ditelan ludahnya ya. Karena darah itu kan najis ya. Yang najis itu cara mensucikannya harus dengan air mutlak, bukan dengan air liur. Air liur tidak bisa mensucikan sesuatu yang najis ya. Nah, jadi harus dibersihkan dengan air. Walau kharajar riq ila syafatihi faraddahu bilisanihi wa batala'ahu aftara
Kalau seandainya air liur keluar sampai ke bibir sini, kemudian ditarik dengan lidah ke dalam, kemudian ditelan, maka batal, ya. Jangan sampai keluar dari bibir, ya, sampai ke sini bibir ni, ya. Wa kadza law fattala khaitan kama law ballahu birikihi summa adkhalahu famahu wa huwa radbun wa hasala min rikil khayti ma'arikihi alladhi fi famihi fabtalahu fa innahu yuftiru. Sama juga seperti ini, ya. Kita lulum ini benang tadi, benang yang apa namanya, yang ada di yang benang yang ini apa? Kita lulum benang, kemudian kita cabut kan? Nah, berarti kan di benang itu kan ada air liur kita. Kemudian kita masuk lagi benang itu ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, kemudian air liur yang ada di benang bercampur dengan air liur yang ada di dalam, kemudian kita telan. Nah, itu membatalkan juga, ya. Jadi kalau sudah benangnya sudah di ini, menda basah kita dia lulum mendak, ya kan? Nah, dilulum, ya. Nah, di luar jangan dilulum lagi, ya. Jangan masukkan lagi. Kalau bahasa Indonesia dia menda. Ngemut, ya. Dia kalau lulum ni agak layan sikit dah. Dia dengan air liur tu nama lulum, ya kan? Bahasa lulum ni memang lengkap arti dia. Bi khilafi ma law akhraja lisanahu wa ala ra'sihi rikun wa lam yanfasil wa batalahu fa innahu la yuftiru alal asah. Beda dengan lidah kita julurkan. Lidah kita julurkan, di atas lidah itu kan ada air, ada liur. Kemudian kita masuk ke dalam lagi lidahnya. Itu tidak hal, ya. Karena dia tidak berpisah, air lidahnya itu, air liurnya tidak berpisah, dia masih ada di lidah itu. Itu tidak membatalkan. Walau nazalat nakhamatun min ra'sihi wa sarat fawqal hulkum. Kalau seandainya ada ingus, ya, ingus, ada dahak, ya, yang turun dari hulkum ini, pangkal hidung, yang turun dari kepala, dari ini sampai ke hulkum nih, ya, tenggorokan atasnya, tenggorokan, kan biasa seperti itu kan. Nah, itu macam mana, ya? Nuzira, dilihat, illam yaqdir ala ikhrajiha summa nazalat ilal jawf lam yuftir. Nah, kalau seandainya tidak mampu mengeluarkannya, kemudian dia turun masuk ke dalam, itu tidak membatalkan, ya. Kalau tidak mampu dikeluarkan, ya. Dia cepat benu misalnya kan. Wa in qadira ala ikhrajiha wa tarakaha hatta nazalat bi nafsiha aftara aidan li taksirihi. Kalau seandainya mampu mengeluarkan tapi tidak dikeluarkan sampai dia turun dengan sendirinya masuk ke dalam, itu dapat membatalkan karena lalai, ya, karena melalaikan. Dahak itu dari mana? Dari dalam. Dahak kan nanti kan ada yang dari sini kan, dari dalam. Kalau dahak, ya, yang dari dalam ini, kalau seandainya dia sudah berada di sini, ya, itu harus dikeluarkan. Apa namanya? Jangan ditelan. Kalau dia dah sampai atasnya. Kalau seandainya dahaknya itu ternyata dia keluar dengan sendiri atau dikeluarkan, ya, kemudianlah sampai di mulut, kita telan lagi, itu membatalkan. Kalaulah sampai, tapi kalau sini enggak, ya. Kalau sampai di atasnya. Dahak kan kadang ada yang dari sini kan. Nah, mengeluarkan dahak itu tidak dianggap mengeluarkan dahak dari sini itu tidak dianggap muntah. Kalau muntah dengan sengaja itu kan dapat membatalkan, ya. Tapi mengeluarkan dahak dari sini itu tidak membatalkan, ya. Walau tamat mada wastan syaqqa, ya, fa in balagha aftara wa illa fala.
Kalau seandainya orang berkumur dan istinsyak, ya, berlebihan berkumurnya, itu dapat membatalkan, ya. Kumurnya berlebihan sampai sini, ya, atau istinsyak sampai sini, hulkum, ya, sampai masuk ke dalam atasan. Tapi ini masih ada perbedaan pendapat, ya. Seperti swab itu kan, swab itu kalau tidak salah ada fatwa MUI yang mengatakan tidak batal, ya. Tidak batal swab itu, ya, walaupun dia masuk, karena dia itu tidak sampai di makhrajnya huruf H. Itu batas maksimal tuh makhrajnya huruf H di sini tengahnya, ya. Lewat dari itu batal dah, ya, jelas batalnya. Cuman di kitab-kitab itu, ya, itu disebutkan batasannya khoisum ini, pangkal hidung. Berarti swab itu kalau menurut itu bisa batal juga kalau menurut itu, ya kan. Ulama ini kan berbeda pendapat, ya. Jadi kita ikut fatwa MUI itu yang mengatakan swab itu tidak membatalkan, ya. Dia kan tidak sampai sini pula ini, ya kan. Dia paling sini aja paling kan. Wa hadza idza kana dzakiran lis-shaumi. Ini kalau seandainya ingat puasa, ya. Fa in kana nasiyan, kalau seandainya lupa maka tidak, ya. Artinya tidak batal. Kalau lupa puasa maka tidak batal. Wa sabqul ma'i inda ghuslin najasati kal matmadati. Tertelannya air ketika membersihkan najis itu sama hukumnya seperti berkumur. Jadi kalau membersihkan najis di mulut jangan terlalu berlebihan, ya. Kalau berlebihan air masuk ke dalam itu membatalkan, ya. Sama seperti hukum berkumur tadi, ya. Tak boleh berlebihan. Far'un. Ini kita harus gerak cepat nih, karena kita 4 pertemuan lagi ni, ya. 4 kali pertemuan lagi, ya. Nanti rencana saya kita nak bahas masalah zakat fitrah juga, ya. Baik, ya. Kita langkau sikit kerana ini tidak terlalu ini. Walau akala, halaman 127. Walau akala nasyan lis-shaumi lam yuftir. Kalau makan dengan lupa maka tidak batal, ya. Fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim ada hadis, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama amahullah wa saqahu. Orang yang lupa sedang dalam keadaan puasa kemudian dia makan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah lah yang menggratiskan dia makan dan puasa. Menggratiskan dia makan dan minum. Selagi belum sadar, ya. Kalau sudah sadar jangan, ya. Falau kasura dzalika fawajhani. Kalau makannya betul-betul banyak sampai sepiring habis bahkan nambah misalnya, macam mana, ya. Tapi masih lupa nih, ya. Masih lupa. Wajhani, ada 2 wajah, ada 2 pendapat, ya. Al-asahu inda Rafi'i, menurut pendapat Imam Rafi'i itu batal, ya. Li'anna nisyan mal kathrah nadirun. Kena lupa itu banyak, lupa itu jarang katanya, ya. Lupa lagi tapi banyak lupa, ya. Wa lihada qulna tabtulus salatu bil kalam al katsir. Oleh karena itu kita sebut salat itu batal kalau banyak gerakannya. Nah, kalau banyak ucapannya, kalau banyak ini omongan yang banyak atau gerakan yang banyak. Nah. Wa in kana nasyan, walaupun lupa batal, ya. Wal asahu indan Nawawi annahu la yuftiru li umumil akhbar. Yang pendapat yang paling kuat menurut Imam Nawawi itu tidak batal nak banyak apapun, ya. Kenapa? Karena umumnya hadis ni kan umum, makan tak disebut makan sedikit, ya kan, makan atau minum. Kecuali hadis sebut barang siapa yang lupa makan sedikit minum sedikit maka tidak batal. Ini hadis bilang makan atau minum, banyak sedikit sama saja. Ini kata Imam Nawawi.
Ikut yang kedua ni lah ya. Walau akala jahilan bitahrimil akli nuzira in kana qariba ahdin bil Islam au nasha'a fi badiyatin ba'idatin lam yuftir wa illa aftara. Kalau seandainya orang itu makan, ya, dia sadar makan tapi dia tidak tahu hukum makan itu dapat membatalkan puasa. Apakah puasanya batal? Maka dilihat. Kalau seandainya dia baru masuk Islam memang tak tahu, ya, atau dia tinggal di tempat yang jauh, ya, di gunung-gunung, di segala macam yang tidak ada informasi, tidak ada akses, ya, maka tidak batal. Tapi kalau kita yang lah banyak ini, ya, lah banyak tahu ni, ya, walaupun kita tidak tahu masalah ini, kita memang tak tahu makan dapat membatalkan puasa. Tapi kita ni bukan mu'alaf, ya kan? Kemudian kita biasa, ya, kita orang yang ada di pemukiman, maka bagi kita batal. Dan di antara yang membatalkan puasa adalah jima, ya, berhubungan suami istri. Wa kadal istimna bil yadi wa ghairiha. Seperti itu juga dengan istimna. Istimna itu senang-senang dengan tangan. Menda bahasa tahulah ya masing-masing, ya. Bersenang-senang dengan tangan. Paham kan dek ni, ya kan? Saya curiga, ya. Saya nak jelaskan, dek nyaman, ya kan? Dek jelaskan, takut macam dek paham, ya. Wa ghairiha atau selainnya tangan, ya. Wa hukmuhu inda nisyan kal akli wallahu alam. Hukumnya itu ketika lupa sama seperti makan, ya. Lupa misalnya, ya, puasa, lupa, tahu-tahu dia berjima atau apa, itu tidak batal, ya. Kalau lanjut masih lupa, ada hal, ya kan. Tapi kalau ingat, wallahu, dah sampai waktu, ya. Iya, cepat betul, ya. Target saya tadi 2 lembar target saya. Di minggu depan ni memang harus agak ngebut ni, ya. Baik, ya, mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.